Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, di pagi yang sangat bahagia ini, ya, penuh dengan kedamaian, Bapak Ibu datang ke wihara untuk berdoa, untuk puja bakti, meditasi, dan mendengarkan dhamma bersama. Ini masih suasana tahun baru, saudara-saudari. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Ya. Semoga tahun ini menjadi tahun yang sangat berkesan untuk Bapak Ibu semua. Ya. Bapak Ibu Saudara, jam 10:15. Ya. Biasanya para biku punya jam ceramah. Kalau puja bakti pagi itu ya maksimal jam 11. Ya. Kalau lewat itu khawatirnya nanti terganggu jam makan. Betul ya? Ya, sebenarnya ndak makan sehari ya ndak apa-apa. Ya, tapi yang nggak boleh itu umat sudah datang membawa begitu banyak makanan. Betul ya? Kalau kita ndak makan, nanti tentu umat bisa sedih, bisa kecewa. Ya. Kadangkala saking semangatnya ya, kalau pindah patah pagi ataupun makan pagi, ada loh umat yang luar biasa. Pagi-pagi dia sudah bangun untuk masak. Ya. Jam 4 mungkin, jam 4:30 mungkin. Masaknya banyak lagi. Nah nanti pas dana makan, wah satu mangkok besar, sebesar bikunya. Ya. Nah, tapi sebagai bikunya harus siap-siap ya. Kalau ibunya itu yang sudah masak dari pagi, satu mangkok besar, harus apa Bapak Ibu? Harus habis, oh enggak bisa habis ya. Harus makan ya. Kalau habis ya enggak habis, harus makan ya. Biasanya umat yang penuh dengan semangat itu akan menjaga dari kejauhan. Ya, duduk agak jauh ya, jarak 10 meter, tapi matanya memandang. Nah, bantenya makan enggak ini ya? Coba enggak makan ya. Dari jam berapa saya masak ya? Coba enggak makan ya. Besok nasinya tak taruh cabai baru tahu. Bapak Ibu Saudara, saya membawa 3 topik. Ya, agak yang pertama dan kedua agak nyambung, yang ketiga agak loncat. Anda tunggu ya. Semoga bisa pas porsinya 3 topik ini selesai. Yang pertama adalah pertanyaan unik yang sering saya dapat. Ya. Salah satunya adalah kenapa Bante ingin menjadi biku? Ini sering saya dapat, ya. Yang kedua, bagaimana ceritanya Bante bisa jadi biku? Nah, ini juga ada. Kadangkala ada yang menarik lagi pertanyaannya. Kepikiran enggak Bante pas besarnya jadi biku? Nah, itu ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara. Kalau dijawab kepikiran enggak? Jawaban saya enggak kepikiran. Dan malahan saya kualat Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya mikir nih mau diceritain enggak ya. Ada kamera lihat. Ini jejak digital ini ya. Ini pikiran saya lagi mikir ini ya. Ini ceritain enggak ini ya. Sekali sudah ada di kamera ya. Sampai saya tua nanti masih ada loh rekamannya. Tapi Bapak Ibu Saudara tak ceritain aja ya. Ya sudah berkurang harga diri saya di RG setelah ini ya. Saya kualat Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kualat positif. Jadi pas kelas 5 SD, saya tuh mikir, ngobrol sama temen ya, cerita-cerita. Saya anaknya sangat seru Bapak Ibu, sangat seru. Ya, ini karena sudah berjubah jadi kalem Bapak Ibu ya. Udah 10 tahun ini berjubah. Masih ada seru-serunya sedikit. Tapi Anda bisa bayangkan enggak sebelum saya pakai jubah? Saya seru banget. Anda
camping atau piknik satu bus dengan saya, pokoknya ketawa sampai-sampai. Ya, ya. Dan saya dari dulu kecil dan saya bangga dengan sifat ini. Saya tidak suka ngusilin orang yang membuat dia marah. Itu karakter saya. Jadi ada orang yang anaknya seru tapi nanti nyimpen sandal kita, betul ya? Nyari setengah mati, ndak ketemu, ketawa-ketawa dia. Saya ndak mau. Lalu ada orang yang kalau seru itu ngerosting, ya. Nah, saya dulu nggak ngerti kata ngerosting. Ya, ngerosting itu ada setelah ada stand up comedy, betul ya? Tapi saya nggak ngerti. Tapi saya juga ndak suka ngerosting. Jadi dari dulu kalau bikin orang seru itu ya jangan ada yang terluka. Nah, saudara-saudari, waktu kelas 5 SD, ngobrol-ngobrol dengan teman, terus saya nyeletuk ngomong begini. Kenapa ya? Kok ada ya orang kepikiran jadi biksu? Ini kelas 5 SD. Di dunia ini loh, profesi itu banyak loh. Dokter, pemadam kebakaran, ya bisa jualan, ya, bisa ke kantor, apa aja, pengacara. Kok ada ya orang ya kepikiran jadi, bisa Anda ikutlah, nanti kualat juga Anda, ikutlah. Ya. Kok ada ya orang kepikiran jadi biksu? Nah, itu kelas 5 SD, berarti sekitar umur 11 menuju 12. Nah, kualatnya umur 24. Nah, itu 12 tahun Bapak Ibu ya, satu putaran sio. Ya, tapi ini bercanda ya. Saya sangat bahagia menjadi biku selama 10 tahun ini ya. Tetapi cerita kelas 5 SD itu tidak terlupakan ya. Bapak Ibu Saudara, baik hari ini saya akan jawab pertanyaan, kepikiran enggak dulu akan menjadi biku? Jawabannya adalah tidak terpikir. Tidak terpikir ya. Buktinya waktu kelas 5 SD aja saya masih question mark, betul ya? Kok ada orang ingin menjadi biku? Bapak Ibu Saudara, tapi kalau saya flashback ingin share ke Anda, sepertinya ada ciri-cirinya. Ya, sepertinya. Salah satu. Dari kecil, saya kalau makan itu suka saya campur. Dari kecil. Dan saya nggak sadar. Saya nggak sadar. Sadarnya itu setelah SMA atau mungkin awal-awal semester 1 kuliah. Karena saya masih ingat, berarti itu SMA. Karena teman yang ngomongin saya itu, dia kuliahnya di Australia. Ya, satu ketika kami makan, kalau di Medan kita makan pecel lele, ya, makan capcay ya sama kawan-kawan. Habis berenang atau habis main basket, saya hidup bahagia Bapak Ibu ya. Jadi Anda jangan berpikir ini Bante jadi biku ini mesti hidupnya menderita ini. Penuh duka cita ini. Enggak Bapak Ibu ya. Saya masa kecilnya puas, masa remajanya puas ya. Puas banget saya hidup ya. Ya ke mall juga puas gitu. Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya makan, terus terang saya lupa saya makan apa, entah pecel lele, entah makan apa gitu ya. Tiba-tiba teman saya, dia ngomong begini, kamu makannya kok enggak rapi ya? Apanya enggak rapi? Coba lihat dulu piringmu gitu. Terus saya lihat piring saya dan lihat piring orang lain. Ternyata piring orang lain tuh rapi. Nasi, ikan, betul ya? Sayur. Punya saya udah kecampur semua. Dan itu otomatis. Saya enggak ngerti. Ya, enggak sadar. Terus setelah saya lihat itu, saya jawab, ya enggak apa-apa. Saya jawab begitu ya. Saya lanjut aja makan. Nah setelah itu saya mulai memperhatikan. Padahal saya tidak ada, mana ada orang kalau makan niatnya digini-gini, enggak ada toh. Betul ya, kecuali biku ya. Mungkin Anda yang masih bertanya-tanya apa hubungannya dengan biku. Nah para biku itu kalau makan di bowl, tidak semua ya. Ya tetapi beberapa mengikuti tradisi hutan di tempatnya Acanca, makanan itu diaduk. Ya ini bagi Anda yang penasaran apa hubungannya. Nah, makanan itu diaduk supaya rasanya itu biasa aja, begitu ya. Ya, kadang dapat nasi, dapat sup tauki. Coba saya pikir-pikir menu orang Thai ya. Menu orang Thai itu tom yum, betul ya. Nah, kadang mereka suka itu cha daging. Nah, lalu kadang ada. Nah, kalau di kisah Acan Bram lebih menarik lagi. Kadang dapat kodok rebus. Saya seumur hidup belum pernah makan kodok rebus ya, nggak ada yang makan kodok rebus.
terus ice cream, ada kari. Nanti itu diaduk Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu cobalah di rumah ya. Dulu di Wihara Mendut ada Samanera yang nyoba. Dia enggak pernah. Jadi dia dikasih dana apa, masuk ke bowl, terus dia aduk. Tapi dia enggak pernah melakukan itu. Anda tahu apa yang terjadi setelah makan? Dia sakit perut Bapak Ibu ya. Tapi saya buktikan ke Anda itu enggak logis. Sakit perut itu datang dari pikiran. Kenapa? Karena semua makanan yang masuk ke bowl itu bersih, setuju enggak? Diaduk dengan nggak diaduk ya apa bedanya? Atau nanti masuk ke lambung kan teraduk juga. Tapi pikiran karena dia nggak pernah. Makanya dia kurang bakat Bapak Ibu ya. Jadi setelah saya jadi Samanera Bapak Ibu, dapat dana pindah patah, saya aduk dengan penuh semangat. Kenapa? Makin saya aduk bagi saya makin bagus. Aduk aja terus ya. Saya mah aman aja. Saya aduk-aduk nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Baik, ini yang agak mendalam. Kalau tadi makanan ya wajar ya, ini agak mendalam. Dari dulu, saya selalu merasa ada yang kurang. Nah itu, ada yang kurang. Jadi kalau kepercayaan orang Medan ya, sampai hari ini masih ada. Mereka percaya kalau orang yang menjadi biku itu seperti sudah takdir. Ada yang pernah dengar enggak? Ya, namanya sinkut. Ada yang tahu? Ya, dia punya sinkut. Sinkut itu tulang dewa ya. Jadi orang yang ke spiritual itu dianggap sudah jalannya. Bapak Ibu Saudara, tapi itu tidak ada di suta. Siapa aja kalau punya keinginan yang kuat dia bisa jadi pabajita. Tapi kalau ditanya-tanya ke diri saya pribadi, ada nggak hal seperti itu? Maka saya menjawab yang saya tahu adalah saya selalu merasa kok ada yang kurang. Nah, kok ada yang kurang ini dari kecil ke bawah sampai besar. Anda mungkin berpikir, apa yang kurang? Nah, saya ceritain. Jadi, kadangkala saya punya satu grup pertemanan yang sangat luar biasa dan kami sangat sering barbeque bareng Bapak Ibu ya. Karena saya punya teman yang dia punya tanah yang luas. Orang tuanya welcome. Kami sepertinya barbeque 2 minggu sekali ya. Tidak boros Bapak Ibu ya. Makanan disiapkan orang tuanya. Terima kasih banyak. Ya, orang tua teman saya baik banget. Jadi kami barbeque itu kayak tinggal registrasi aja Bapak Ibu ya. Nanti ayam sudah ada, sosis, nugget. Kita tinggal ke supermarket beli Coca-Cola begitu. Bapak Ibu Saudara, di kala barbeque yang sangat happy itu, temen ngobrol, saya tuh bisa kayak, kok ada yang kurang ya? Kok ada yang kurang ya? Kalau Anda berpikir ada yang kurang ketika suasananya nggak nyaman, wajar, setuju ya? Ini semuanya bagus, semuanya suasananya baik, tapi saya bisa mikir, kok ada yang kurang? Terus kalau jalan-jalan ke Brastagi bareng teman-teman favorit gitu ya. Pada saat momen paling membahagiakan, semua lagi ketawa-ketawa, saya bisa terbersit nih. Kok ada yang kurang ya? Dan Bapak Ibu Saudara, perasaan ada yang kurang itu hilang semua. Setelah saya menjadi Samanera. Anda tanya saya kenapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Dan perasaan ada yang kurang itu tidak pernah balik sampai hari ini. Ya, jadi kalau dipikir-pikir ada ciri-cirinya enggak? Setelah saya renungkan, ya ada, betul ya? Yaitu ada yang kurang. Nah, jadi Bapak Ibu mengeluhlah terus, ada yang kurang. Ada yang kurang ya? Ya, nanti dikirim sama keluarganya ke Wihara Mendut. Dua lagi. Setelah itu kita lanjut ke topik berikutnya. Ciri yang ketiga saya pikir wajar ya. Ciri yang ketiga adalah dari kecil saya sangat suka sesuatu yang berhubungan dengan filosofi dan kebijaksanaan. Dari kecil. Ya, karena saya masih ingat kelas 5 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, terutama kelas 5 SD, saya punya teman yang dia
punya banyak koleksi buku. Ya, teman saya ini mengaku rumahnya ndak ada TV. Ya, unik ya. Rumahnya nggak ada TV, rumahnya ada perpustakaan kecil. Dan itu benar. Karena dia juara umum. Tidak pernah selesai juara umumnya. Selalu juara umum. Kita mau kejar ndak bisa Bapak Ibu. Karena kita ada TV. Ya, ini mau ngejar dia ndak bisa. Sampai rumah udah buka TV mau nonton kartun ya. Jadi nanti ketemu dia saya tanyain sekarang udah punya TV atau belum ya. Saya tahu Bapak Ibu ada yang penasaran ya. Lalu dia sering bawain buku ke sekolah. Nah, ada buku serial tokoh-tokoh dunia yang saya suka banget. Ya, jadi ada Columbus, ada yang perempuan ya, orang Indian Amerika, saya lupa namanya ya, mungkin Pocahontas or something gitu ya. Tapi dia serialnya kayak komik gitu. Lalu Kongce, Confucius, Lao Tzu ya. Dan ada nomornya. Kira-kira ada nggak di sini yang pernah lihat komik seperti itu? Gak ada ya. Anda kebanyakan TV Bapak Ibu ya. Ya. Jadi lalu ada itu Charles Darwin, dia tokoh-tokoh dunia. Saya pinjemin terus. Dia bawain. Keren Bapak Ibu, ada suppliernya saya. Iya, terus dibawain, terus dibawain. Dan kadang-kadang dibawain buku lain juga. Nah, dan saya sangat menyenangi. Ketika SMP itu muncullah 2 buku yang sering hadir di sekolah saya. Yang pertama Anda pasti tahu, buku-bukunya Ehi Pasiko. Ya, itu udah mulai di-share dan sampai ke kota Medan. Biasanya guru agama Buddha yang bawa. Nah, cuma bawa 2 buku, 3 buku, kadang ditaruh siapa mau baca. Nah, ini ya, saya pasti pergi ambil dulu. Lalu ada 1 buku lagi. Nggak tahu di sini ada yang tahu apa enggak. Judulnya Moralitas. Ada nggak di sini yang pernah buku Moralitas? Berarti itu hanya beredar di Medan ya. Nah, buku Moralitas itu tidak full agama Buddha Theravada. Tapi banyak sekali cerita tradisi Tionghoanya. Yang serem-serem lagi. Misalkan kalau seseorang sudah meninggal 7 hari lagi bisa pulang. Cerita-cerita seperti itu. Lalu ada keluarga yang coba taruh tepung di seluruh rumahnya. Mau melihat yang meninggal pulang enggak. Ya. Anda cobalah nanti di rumah ya. Anda mau tahu rumah Anda ada hantunya apa enggak? Taruhlah tepung ya. Ya, jangan ya, jangan ya. Lalu ternyata yang meninggal itu pulang, ada jejak kakinya. Nah, setelah itu keluarga itu mendapat mimpi bahwa yang meninggal itu ternyata dihukum di alam bawah. Karena keluarganya melanggar sesuatu antar dunia, antar alam. Wah, dulu seru sekali saya baca itu. Sekarang saya baru tahu kalau itu tidak sesuai suta ya. Bapak Ibu Saudara, ya saya pikir ketertarikan dengan apapun yang berhubungan dengan kebijaksanaan itu menjadi ciri-ciri ya seseorang senang menjadi biku. Dan terakhir, saya sangat senang ke kelenteng dan ke wihara. Ya, dan ada lagi yang Anda tidak akan terpikir. Kalau senang ke kelenteng wajar enggak? Wajar ya, umumnya orangnya. Senang ke wihara wajar ya. Anda aja ke wihara hari ini. Saya senang ke kuburan Bapak Ibu. Iya, dari kecil. Terutama kuburan Tionghoa. Ya. Kalau berusaha dilogikakan, mungkin karena ketemu banyak keluarga. Mungkin. Tapi saya beneran senang ke kuburan. Dari kecil. Nah, setelah sudah besar, setiap ini hujan ya. Ya, langit aja terkejut Bapak Ibu ya. Jadi setelah besar Bapak Ibu, kalau keluar kota ya, melewati kuburan,
saya akan melihat kuburan itu begitu intens. Jadi kalau Anda jalan-jalan, pasti ada sesuatu yang Anda suka ya. Misalkan ada orang suka toko oleh-oleh. Walaupun nggak masuk kan, kalau lihat toko oleh-oleh dia lihat. Oh bagus toko oleh-olehnya. Ada orang seneng rumah makan, betul? Dia lewat ada rumah makan dia liatin. Nah kalau saya kuburan Bapak Ibu, kuburan. Nah saya liatin ya, mau kuburan agama apapun yang tidak terlalu seram, saya seneng. Ya. Nah ada kuburan kan yang bagus banget, bunga kambojanya bagus ya. Nah walaupun bukan kuburan Tionghoa tapi sangat bagus. Ada yang agak seram. Nah Bapak Ibu Saudara, menyenangi kuburan itu tidak bisa dilogikakan. Sampai setelah saya jadi biku, saya baru tahu bahwa biku-biku di zaman Sang Buddha itu banyak berlatih di tempat pemakaman. Kenapa? Satu tujuannya untuk memotivasi diri ya, bahwa setiap orang akhirnya akan meninggal. Waktu kita terbatas. Jadi kalau mau berlatih, berlatihlah sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, merenungkan anicca, tidak ada yang kekal ya. Yang ketiga, damai. Kuburan itu damai Bapak Ibu. Enggak ada orang yang mengganggu, enggak ada orang yang datang. Mungkin kalau saya bikin kuti di atas kuburan bagus juga. Ya. Jadi kalau Mak Jakarta mau mengunjungi saya ya, mau konsultasi 10 orang, mundur 9 Bapak Ibu. Tinggal 1 ya. Jadi saya tidak sesibuk itu. Nah, 1 pun datang sambil gemetar Bapak Ibu. Ya, tapi dia enggak apa-apa, dia masalah hidupnya lebih berat ya. Dalam hatinya, hantu apapun saya tidak takut. Ya, masalah hidup saya lebih berat. Nah, nanti beneran ketemu lari juga ya. Bapak Ibu Saudara, baik, ini topik nomor 2. Dan ini mudah-mudahan bisa membawa inspirasi besar untuk Bapak Ibu. Terutama tahun ini. Tahun ini tahun yang sangat luar biasa Bapak Ibu untuk Sangga Theravada Indonesia. Ya, bagi yang belum tahu, karena saya yakin ada yang belum tahu, karena dulu ketika saya masih menjadi umat, saya ke wihara, saya juga nggak mikirin hal seperti itu. Yaitu, wihara yang sedang Anda datangi, Wihara Ratanagraha, ini adalah wihara di bawah naungan Sangga Theravada Indonesia. Sangga Theravada Indonesia itu adalah grup yang sangat besar Bapak Ibu. Wiharanya di seluruh Indonesia ada lebih kurang 400-an. Anda bisa cek di website ya, di website dibuat jumlah wihara itu 400 lebih. Tapi saya pikir ya, dengan wihara-wihara yang berpartner dengan kita yang tidak tercatat, lebih kurang semua 500 Bapak Ibu. Dan biku di bawah Sangga Theravada Indonesia itu lebih kurang ada 100 ya, 100 sekian. Nah, beliau-beliaunya itulah menjadi pembina di seluruh Indonesia. Nah, kenapa saya ingin menceritakan ini? Karena menurut saya itu sebuah keberuntungan kita di bawah payung sebuah organisasi besar. Kenapa? Anda kalau nanti berkunjung ke Surabaya, Anda gampang mencari tempat yang suasananya sama. Betul? Ya, tinggal nanya aja orang yang sudah lama di dunia Buddhis ya, bernaung di STI, nanya aja di Surabaya wihara STI apa ya. Nah nanti Anda berkunjung ke Jambi, cari temennya di Jambi wihara STI apa ya gitu. Anda boleh tanya pengurus wihara yang agak dekat dengan Anda, atau bahkan biku yang Anda kenal ya, atau buka sendiri di website, cari sendiri ya. Caranya Anda cari dulu wihara di Google, lihat foto-fotonya. Nah dari foto-foto kan Anda bisa tahu lebih kurang yang Theravada yang mana, betul ya? Ini kalau dalam kasus Anda nggak punya siapa-siapa yang bisa Anda tanyai. Lalu ketemulah 4 atau 5 nama wihara yang Theravada. Anda lihat foto-fotonya, Anda bisa ketemu biku-biku Theravada yang Anda kenal yang di STI. Atau nggak kenal juga Bante, masukkan ke website. Cek 5 nama itu, yang mana yang tertera di website. Bapak Ibu Saudara, tahun ini ada 2 peristiwa penting, bahkan 4 sebenarnya, tapi saya sebutkan 2 dulu ya. 2 lagi nanti entah kapan ya. Yang pertama adalah Sangga Theravada Indonesia ulang tahun yang ke-50 ya, sangat luar biasa ya. Yang kedua
Wihara Mendut tempat saya tinggal juga ulang tahun ke 50. Ya, bersamaan. Ada 2 lagi. Diceritain sekarang atau nanti? Satu lah ya. Ya, nego kita ya. Satu lagi adalah saya masuk 10 wasa tahun ini juga. Ya, betul. Sadu ya. Selesai wasa saya masuk 10 wasa. Dan informasi terakhir itu berhubungan dengan guru senior, jadi saya tidak mau ceritain. Ada rekamannya. Nanti tidak sopan. Anda tungguin aja. Apa ini tahun ini. Jadi ada 4 peristiwa. Enggak 3 lah, saya kan tidak penting. 3 peristiwa besar ya. Ya, kalau saya pentingnya bagi diri saya saja gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, saya ingin Anda upgrade diri. Lakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya Anda tidak pernah tahu. Tetapi sebelum itu saya ceritakan dulu mengapa hadirnya Sangga itu adalah keuntungan besar Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah tempat menanam jasa kebajikan yang subur dan aman. Itu. Yang subur dan aman. Kenapa saya katakan subur dan aman? Beruntungnya Bapak Ibu Saudara, karena Sangga Indonesia STI itu sudah 50 tahun, Anda kalau berdana, Anda tidak perlu was-was. Kenapa? Anda tahu bahwa dananya pasti terpakai baik. Setuju enggak Bapak Ibu? Karena sudah beroperasi 50 tahun, wihara ada di mana-mana wihara STI. RG saja di Jakarta 2 cabang, betul ya? Pusdiklat BSD, Wihara Dharma Ratna, Damacaka, di Bojong, Sadapala, betul ya? Dan seterusnya. Mungkin di Jakarta kalau kita cek, mungkin 10 bisa lebih. Belum lagi Tangerang dan yang lain-lainnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, aduh ada cerita yang penting diceritakan, tapi agak berbahaya ceritanya. Kalau sudah diceritakan nggak bisa ditarik lagi ini ya. Saya cerita aja lah. Saya ambillah resikonya demi Bapak Ibu ya. Semoga saya tidak keluar SP1 Bapak Ibu ya. Ini agak berbahaya. Saya pernah dengar cerita. Saya tidak tahu orangnya di mana. Jadi ini oknum ya, tidak baik. Jadi dia seorang rohaniawan Buddhis. To the point aja, resikonya saya ambil lah. Biku. Dah, resikonya saya ambil. Biku. Ya. Tapi saya tidak tahu siapa. Nggak pernah saya cari. Di mana spesifik tempatnya, enggak tahu. Ya, provinsinya saya tahu, tapi tepatnya di mana saya enggak tahu dan saya enggak cari. Orang ini Bapak Ibu Saudara mendapat dukungan yang sangat besar dari umat. Tapi dia tidak dibawa naungan yayasan. Kalau saya dibawa naungan yayasan, ya. Lalu akhirnya didukung. Oknum ini ingin memiliki sekolah. Wah, umat seneng ya umat. Dukung setengah mati. Akhirnya jadi sekolahnya Bapak Ibu. Setelah bertahun-tahun berjalan, bikunya lepas jubah Bapak Ibu. Ternyata selama ini semua hasil dana umat itu mau tidak mau dinamakan pribadi. Mengerti? Saya ceritanya sedikit samar-samar ya. Anda harus fokus. Ya. Diatasnamakan pribadi. Secara hitam di atas putih atau secara hukum itu nggak bisa membedakan seseorang masih biku atau sudah tidak biku, itu secara hukum tidak bisa dibedakan. Setuju? Ya. Kalau saya punya KTP, apakah saya biku atau tidak biku, KTP saya namanya sama. Setuju? Nah, akhirnya ternyata setelah bikunya sudah tidak biku, semua aset, mobil dan lain-lain ternyata atas nama oknum ini.
Apa yang bisa dilakukan para donatur Bapak Ibu? Nggak bisa apapun, ya. Hanya bisa menangis. Setelah menangis, ya, yaitu jadi pembelajaran. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berani menceritakan ini karena saya nggak kenal oknumnya itu. Saya nggak tahu siapa. Kalau saya tahu spesifik orangnya, mungkin saya malah nggak mau ceritain karena takut menambah musuh, begitu ya. Nah karena ini saya cuma dengar dari orang. Kalau ternyata nggak benar gimana Bante? Syukur. Kalau nggak benar berarti cuma fiksi, betul ya? Karena saya dengar dari orang. Tetapi marilah kita ambil hikmahnya, walaupun kita tidak tahu cerita ini benar apa nggak benar. Hikmahnya adalah saran saya. Kalau Bapak Ibu ingin mendukung satu organisasi, bukan organisasi maaf, Anda ingin mendukung satu kegiatan di level yang besar, bangun gedung, begitu ya. Pikirkanlah dengan baik siapa yang sedang Anda dukung. Karena itu bukan hal kecil. Ya, supaya semua jeripaya Bapak Ibu itu membawa kebahagiaan bersama. Setuju ya? Anda yang berdana bahagia, anak-anak yang mendapatkan manfaat dari gedung itu bahagia. Semua pengurus, donatur yang terlibat, yang mengeluarkan tenaga dan pemikiran juga ikut bahagia. Bapak Ibu Saudara, di Sangga Theravada Indonesia, Anda selain mendapatkan tempat yang subur dan juga aman, ya. Suburnya apa Bante? Subur itu adalah kalau secara dharma manfaatnya sangat besar. Secara dharma membawa Anda ke tingkat-tingkat kesucian. Jadi dikatakan subur itu kalau secara dharma karena membawa ke tingkat-tingkat kesucian. Tapi kalau secara dunia ada lagi loh yang subur. Apa itu Bante yang subur? Rame. Coba lihat RG hari ini serame ini. Betul ya? Kalau Anda berdana di wihara umatnya rame, seneng enggak Bapak Ibu? Seneng ya. Jadinya dari Anda, oleh Anda, untuk Anda. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Baik. Wah, sudah mau habis waktunya ya. Saya cepet-cepetin ya. Kalau ada yang bertanya, tapi Bante kenapa oknum yang tadi itu seburuk itu? Yang pertama adalah saya mau menjawab, namanya manusia kita tidak bisa kontrol sepenuhnya, ya. Dan pengalaman, ini saya pertama kali dengar dari seorang guru di Malaysia. Beliau mengatakan bahwa kadangkala yang buruk itu bukan biku yang ada di dalam. Ini saya harus hati-hati ngomongnya. Anda masih fokus ya? Bukan biku yang ada di dalam, tapi orang luar yang memang udah buruk dari awalnya. Dia memang udah buruk, ngerti ya? Terus dia lihat RG bagus banget. Wah ini RG bagus banget ya. Saya dari dulu pengen loh tinggal di Greenfield. Gitu ya. Tapi ya nanya itu harga rumah mahal semua. Misalkan ya. Jadi dia jadi punya pemikiran. Saya masuklah ke Greenfield. Nah jadi orang yang buruk itu juga bisa masuk ke dalam kelompok. Dan kita nggak bisa larang. Contoh polisi. Polisi kan fungsinya untuk melindungi masyarakat. Ya, kita cerita global ya. Kita tidak cerita di Indonesia. Seluruh dunia. Ya, jadi kita cerita global polisi-polisi yang baik. Secara dunia. Melindungi masyarakat. Tapi bisa nggak ada orang psikopat dia. Tapi dia berpikir, oh saya jadi polisi aja. Biar saya bisa berkuasa. Bisa? Nah ini bukan buruk di dalam. Ngerti ya? Tapi dari luar masuk ke dalam. Tapi bagaimana pencegahannya Bapak Ibu Saudara? Itulah kebijaksanaan Sang Buddha. Beliau membuat winaya yang begitu banyak. Winayanya banyak banget Bapak Ibu Saudara. 200 lebih. Supaya apa? Supaya mereka yang punya pikiran buruk kalau mau bergabung ke dalam sangga, dia gerah sendiri. Betul ya? Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. 1 minggu dia tahan. Cobalah 1 tahun. Coba 1 tahun ya. Emang Bante enggak boleh apa aja. Saya enggak boleh entertainment ya. Lewat jam 2 sore kalau tidak mengajar dharma udah enggak boleh keluar. Tidak boleh sentuh wanita ya. Tidak ada
tidak boleh punya pacar, hidup selibat, tidak boleh dagang. Kalau mau apa harus nanya Kapia, tidak boleh saya ke Indomaret sendiri Bapak Ibu. Ya, ditemani umat boleh ya. Kenapa ditemani umat boleh? Umat liatin, Bante mau beli apa? Bante mau beli apa? Kalau bikunya beli sesuatu yang tidak boleh, mau beli bir misalkan, langsung ditelepon Bante Sadawiro, kan begitu ya? Kepala wihara. Nah, jadi saya boleh ke Indomaret, tapi harus ditemani umat. Nah, lalu umatnya nanya, Bante mau beli apa? Saya mau beli Panadol. Kenapa? Pusing lihat kamu, gitu ya? Ya. Yang kedua, mendapat pendidikan dhamma. Setuju ya? Yang ketiga, mendapat leader yang baik. Ya. Karena di dalam sangga melahirkan leader-leader yang bagus, yang baik. Yang keempat, menjaga keutuhan ajaran Buddha. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dengan hadirnya sanggah nasional, ada acara-acara nasional yang rapi. Nah, saya mau ceritakan sedikit dua hal. Yang pertama adalah, saya pernah mendengar negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Mereka umat Buddhanya juga lumayan banyak. Mereka dari dulu ingin punya sangga nasional, tapi tidak berhasil sampai hari ini. Ya, di Malaysia tidak ada sangga nasional seperti Sangga Theravada Indonesia. Lalu mereka meminta para bante-bante senior untuk membuat sangga nasional ya. Oleh dicetus oleh beberapa biku, namun kondisi mereka tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu tahun ini, Anda boleh jadiin goal tahunan supaya pengalaman Anda bertambah. Saudara-saudari yang sudah sangat sering datang setiap hari Minggu puja bakti, Anda tambahin kegiatan Anda tahun ini. Misalkan yang tidak pernah ikut dhamma kelas malam, tahun ini ikutin. Ya, atau yang biasanya tidak ikut meditasi hari Selasa, tahun ini coba ikut. Setidaknya Anda pernah ikut 3 kali menurut saya. Kenapa 3 kali? Kalau 1 kali, lalu Anda sudah menilai, kurang nyaman. Kadangkala mungkin ya suasana pada saat itu tidak pas untuk Anda. Tapi cobalah 3 kali. Dengan 3 kali kita bisa lebih adil dalam menilai. Setuju ya? Karena yang misalkan yang mengajar meditasi juga orangnya berbeda. Mungkin yang pertama kurang cocok. Yang kedua sangat cocok. Kita tidak pernah tahu. Lalu Bapak Ibu Saudara, semoga Anda bisa mengikuti ini tahun ini. Anda masukkan ke wishlist Anda, goal Anda, ikut ITC. Terus terang, daftarnya susah. Daftarnya susah, terus terang. Jadi Anda jangan bersenang hati dulu. Bukan berarti gampang ya daftar ITC. Sulit Bapak Ibu ya. Dan saya pun tidak bisa bantu Anda. Iya. Kenapa? Sistemnya online Bapak Ibu. Ya, jadi nggak mungkin toh saya jam 12 jagain itu online untuk mendaftarkan Anda. Nah, lalu karena saya tidak bergabung di kepanitiaan ITC, saya nggak punya power Bapak Ibu ya untuk memasukkan Anda. Kalau saya ketua panitia mungkin bisa saya sisip-sisipin. Saya bisa telepon orang IT-nya. Ini daftarin dulu ya. Ini orang RG, ini pentingnya. Nah, saya nggak bisa Bapak Ibu. Saya nggak ikut nimbrung pekerjaan ITC. Karena pekerjaan itu juga sangat berat ya. Jadi apresiasi untuk semua pihak yang bekerja keras untuk ITC. Bapak Ibu Saudara, ITC itu kita merayakan Asada di Candi Borobudur. Dan kita merayakannya sekitar bulan Juli. Ya. Coba bantu saya jarang melakukan ini kalau puja bakti minggu. Yaitu interaktif tanya jawab kalau puja bakti minggu itu jarang. Tapi coba ya bantu saya. Siapa yang pernah ikut ITC coba angkat tangan. Wah lumayan ya. Lumayan ya. Wah hitung kasar 20 Bapak Ibu ya. Hitung kasar. Masih ada loh yang di bawah katanya ya. Sepertinya ada yang di bawah sih ya. Ya. Ya hitung kasar 20 Bapak Ibu. Tahun depan saya cek lagi ya. Setidaknya ya jadi 80 dah ya. Naik 4 kali lipat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ITC itu adalah acara dengan budget yang sangat besar. Ya, dengan budget sangat besar.
Dan Bapak Ibu tidak dimintain tiket, itu benar-benar adalah hasil dari umat Buddha seluruh Indonesia, hasil donasi maksudnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ikut sangat luar biasa. Acaranya 3 hari Bapak Ibu. Kita baca parita bersama, baca sutta bersama 2 hari. Tapi juga sepertinya ada beberapa yang datang di hari terakhir, yaitu Bante Panyawaro berceramah. Nah, saya tidak tahu apakah bisa hanya datang hari terakhir. Saya tidak tahu daftarnya bagaimana. Anda cari tahu sendiri, Bapak Ibu ya. Cari tahunya di mana Bante? Di Medcom STI. Ya, sepertinya ada Instagramnya. Ya, baik. Nomor 6 Bapak Ibu, terakhir. Kehadiran Sangga di Indonesia itu membuat orang-orang yang ingin menjadi biku bisa menjadi biku dengan baik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada anaknya, keponakannya, atau dirinya sendiri ingin jadi biku, saya sangat menyarankan Anda bergabung di Sangga yang ada di Indonesia. Nah, Anda pasti berpikir kenapa? Padahal Bante aja pergi ke Thailand. Kenapa Bante mengatakan demikian? Betul ya? Saya ke Thailand 4 tahun. Jawabannya adalah, kalau Anda berpikir ingin jadi biku di negeri orang, Anda bisa enggak bahasanya? Itu pertanyaannya. Betul ya? Anda mau jadi biku di Thailand karena Anda baca buku-buku Achan Cha, Achan Brahm. Iya betul, tapi Anda harus siap-siap. Anda punya dasar dharma yang bagus enggak? Enggak. 4 kebenaran mulia seperti apa? Enggak hafal. Jalan mulia berunsur 8 seperti apa? Enggak hafal. Berangkatlah Anda ke Thailand. Bisa belajarnya Bapak Ibu? Bisa, tapi enggak ngerti. 4 kebenaran mulia itu bahasa Thainya apa? Arya Satsi. Arya Satsa 4. 4 itu si. Arya Satsi. Itu judulnya tok. Tapi pas gurunya ngajar, maฟังนะเราจะเรียนกันเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยข้อหนึ่งนี่คือความทุกข์ชีวิตเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีทุกข์ครับมีครับแล้วทุกข์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของเรานี่แหละตายได้เจ็บป่วยได้แก่ได้แล้วเกิดใหม่แล้วเกิดใหม่เกิดใหม่อีกเกิดใหม่อีกlahir lagi lahir lagi อันนี้แหละคือความทุกข์ของเรา ada yang ngerti? Nah, yang belum ngerti udah wihara mendut aja ya. Wihara mendut aja. Tapi kalau Anda orang yang kuat menerima tantangan, silahkan berangkat. Jadilah seperti saya. Hafal lah itu satu-satu ya. Nah, gelas ini gelas. Keo. Ya. Air. Nam. Toilet. Hong nam. Nah, itu banyak yang tahu. Ya. Air itu. Nam. Bunga. Dok mai. Nah, ya, harus benar loh nadanya ya. Dok mai. Dinding. Kampeng. Kampeng. Saya kasih yang gampang. Pintu. Praktu. Nah, Sang Buddha. Praputa Cao. Praputa Cao. Sangga. Prasong. Ya toh? Apalagi? Nah, yang cantik itu jam dinding. Nalika. Nalika. Saya sengaja kasih yang banyak. Bunga apa bunga? Wah, pinter lulus ya. Silakan berangkat ya. Atau Anda bisa mencari tempat berlatih ya, apakah retreat, apakah ingin jadi samanera. Setidaknya center itu mengajar dalam bahasa Inggris. Itu ya. Jadi kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda masih bisa ke center luar negeri. Tapi kalau tidak, saya sarankan latihanlah di Wihara Mendut. Nah, nanti di Wihara Mendut ya, seorang samanera belajar dengan sangat sungguh-sungguh, serius belajar. Setelah melewati beberapa wasa, dia boleh minta ke gurunya. Bante, saya punya pemikiran ingin belajar di Mahamakut di Thailand. Nah, kalau anak ini baik,
bagus, rajin, dia akan dikirim oleh para guru, ya. Dia boleh minta ke Sri Lanka, Bante ingin belajar, Bante ke Kelania University. Bante saya ingin meditasi, Bante di center ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini, menit ini, ada biku-biku STI yang sedang ada di luar negeri. Tapi Anda tidak begitu mengenal nama mereka, karena mereka ada di luar negeri, ya. Ada yang sedang kuliah di luar negeri, ada yang sedang di wihara hutan di luar negeri. Ya, tapi Anda tidak begitu menghafal. Ada juga Bante yang pembinaan di luar negeri, salah satunya Bante Abi Suryo. Ya, beliau membina di Jerman. Ya, tapi karena tidak di sini Anda tidak begitu tahu. Bapak Ibu Saudara, habis jam 11, ya. Belum selesai topik saya. Gimana ini ya? Kita tutup saja ya, kita ketemu di lain kesempatan. Baik, saya kasih aja satu pesan untuk penutupan kita ya. Bapak Ibu Saudara, saya punya kebiasaan, saya sangat suka mendapatkan ilmu dari orang-orang hebat. Itu salah satu kesenangan saya. Dari buku, dari dokumenter ya. Dan saat ini kita bisa menemukan beberapa channel yang sangat menarik. Contohnya, mereka kumpulin interview orang-orang yang sudah tua. Tua banget. Umur 80-an, umur 90-an. Terus di interview, apa penyesalanmu yang terbesar? Kira-kira gitu ya. Nah, apa yang menurutmu yang paling penting? Apa yang menurut kamu membuat kamu awet? Apa bukan awet? Tapi berumur tua. Longevity, long life. What is that in bahasa? Berumur panjang ya. Apa yang membuat kamu berumur panjang? Nah, interview-interview seperti itu. Lalu ada juga yang menginterview atlet-atlet yang menjadi juara dunia 10 tahun berturut-turut, 15 tahun berturut-turut. Itu sulit loh Bapak Ibu ya. Bisa juara dunia di satu bidang satu kali aja, pulang bawa medali emas, itu udah dipuji seumur hidup. Setuju? Tapi yang bisa jadi champions for 10 years, for 13 years itu bertahun-tahun itu sulit. Dan mereka menginterview salah satu atlet bela diri yang menjadi juara selama 10 kali dalam hidupnya. Kenapa dia bisa menjadi seorang juara dunia? Ini yang mau saya bagi ke kita semua termasuk saya. Dia mengatakan, always work on your weakness. Saya ulangi ya. Always work on your weakness. Artinya adalah, kerjakanlah kelemahanmu. Apa maksudnya dikerjakan? Diperbaiki. Setuju ya? Jadi dia bisa menjadi seorang juara dunia karena dia tahu kelemahan dia dan setiap pelatihan dia memperbaiki kelemahan itu. Jadi itu sangat bagus setelah saya pikir. Bagaimana kalau umat Buddha, bagaimana kalau kita belajar Dharma dengan pemikiran seorang champion ini? Always work on your weakness. Yaitu dia bukan orang Inggris. Ya, dia orang Eropa yang bahasa aslinya tidak bahasa Inggris. Jadi saya tidak tahu kata work on your weakness ini sesuai grammar enggak ya. Tapi itu kalimat langsung dia. Bapak Ibu Saudara, setelah saya dapat nasihat dari atlet juara dunia ini, saya langsung saya merenung. Kelemahan saya masih ada apa ya? Kekurangan saya masih ada apa ya? Bukan hanya mengenai batin, tapi semuanya. Semuanya dalam kehidupan Anda. Contoh, Anda adalah orang yang rajin, orang yang kreatif misalkan, tapi tidak pintar memanage waktu. Betul ya contoh? Berarti itu kekurangan kita. Atau kurang rapi. Atau ini bagus banget. Anda orang yang baik, dikenal sebagai orang baik. Teman Anda banyak, tapi ngomongnya agak kasar. Ada yang begitu? Ada ya? Ngomongnya agak kasar. Nah, pulanglah Bapak Ibu Saudara, bawa pemikiran ini. Work on your weakness. Selalu kurangi kelemahan kita. Ya, Anda bayangkan kalau Anda fokus selalu ngurangin kelemahan Anda sampai 2 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Kehidupan itu akan menjadi
sangat-sangat luar biasa. Secara dharma Bapak Ibu, ini tutup, lipat kertasnya. Secara dharma, nanti Bapak Ibu pulang, tanya sendiri apa kekurangan saya. Oh, saya masih bisa iri hatian. Saya masih gampang kesal. Saya kalau marah kelamaan gitu. Kalau marah 3 hari gitu. Kurangin dah. Kasihan orang rumahnya. Yang marah kalau 3 hari nanti pulang jadi sehari ya. Bulan tua kumat lagi. Ya. Saya sombong ya orangnya. Aduh, saya kok sombong ya kadang-kadang. Nah itu. Kok saya ada egonya ya tinggi. Kerjain ya, kerjain. Anumodana semuanya. Sabe sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.